Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia-Nya itu jualah kita telah dapat berkumpul bersama mengikuti kelas pengantar manajemen pendidikan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen pendidikan, yang terhormat teman-teman dari lokal MPI 1B yang berbahagia. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Milatul Fadilah dengan saya sendiri. Yang kedua, Nur Azizah. Yang ketiga, Rahmat Farhan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yakni salah satu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya, yang mana hal itu bisa berupa money, materials, method, machine, market, dan segala hal untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu juga membutuhkan sebuah rancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Itulah yang disebut juga dengan manajemen. Pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. A. Subagio Atmodiwiryo. Manajemen pendidikan adalah suatu proses untuk dapat melakukan perencanaan, melakukan organisasi untuk memimpin, dan untuk dapat melakukan pengendalian. B. Kamus Bahasa Belanda Indonesia. Manajemen pendidikan disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari kata administrati yang berarti tata usaha. Dalam pengertian manajemen tersebut, administrasi menunjuk pada pekerjaan tulis-menulis di area kantor. C. Mulyasa. Manajemen pendidikan yakni segala sesuatu yang berkenaan dengan proses pengelolaan sebuah proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. D. HAR. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan yang mengimplementasikan suatu perencanaan atau rencana pendidikan. E. Daryanto. Manajemen pendidikan yaitu suatu cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan pendidikan yang efektif. F. Ghaffar. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses kerjasama yang sistematik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan suatu tujuan pendidikan nasional. Fungsi manajemen pendidikan. Dalam melakukan pekerjaannya, manajemen pendidikan memiliki fungsi yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum, yaitu 1. Forecasting. Forecasting atau prevoyance atau Perancis adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. 2. Planning termasuk budgeting. Planning sendiri berarti merencanakan atau perencanaan kegiatan pendidikan. 3. Organizing. Dengan ini dimaksudkan pengelompokan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. 4. Staffing atau assembling resource merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
5. Directing atau commanding merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha, memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut. 6. Leading. Istilah leading yang merupakan salah satu fungsi manajemen dikemukakan oleh Lois A. Allen yang dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang-orang lain bertindak. 7. Coordinating. Salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan pekerjaan. 8. Motivating. Motivating atau pendorongan kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan. 9. Controlling. Controlling atau pengawasan, sering disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian. 10. Reporting. Reporting atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal. Tujuan manajemen pendidikan. Secara umum, tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan. Selain itu, manajemen di bidang pendidikan juga memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. 1. Mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. 2. Terwujudnya pelajar yang aktif dalam pengembangan diri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. 4. Citra positif pendidikan semakin meningkat. 5. Meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan erat sekali dengan tujuan pendidikan secara umum, karena manajemen pendidikan pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara rinci. Tujuan manajemen pendidikan antara lain: A. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAICAM. B. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. D. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. E. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.